Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Udah pada makan siang? Belum. Kok belum? Ngapain aja tadi? Belajar. Oh, rajin ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh ya ketua kelas pimpin doanya dulu? Atas. Ya, atas boleh. Sebelum melaksanakan perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Sudah selesai. Terima kasih. Sama kita absen dulu ya. Ya, Bu. Rahel, hadir Bu. Itu siapa? Tahu. Kelas sebelah Bu. Ya, selamat sekali. Nita, Maya, Akras, Hadir, Bu. Suci, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Anggito, Ayo, Bu. Ade, Hadir Ibu. Rama. Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ahmad. Rahmat. Rama kenapa? Sakit, Bu. Hadir Bu. Udah berapa hari? 3 hari bulan. 3 hari Bu. Udah dijenguk belum temannya? Udah, Bu. Ayo makan Bu. Bu ada kambing Bu. Siapa ya? Ayo makan Bu. Yang bisa dulu yuk. Oke, sebelum mulai pelajaran ada beberapa peraturan ya di kelas kita. Selama pembelajaran berlangsung, handphone tolong dimatikan ya. Apa sih HP Bu? Handphone boleh digunakan saat ada nanti misalnya ibu memberikan tugas. Iya Bu. Sebelum mulai, ibu ada beberapa kata motivasi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Enggak, Bu. Oh jadi Bu kalau terlambat sejam masuk kelas tuh boleh daripada nggak sama sekali masuk di kelas. Bukan gitu maksudnya. Oh. Maksudnya walaupun kita terlambat memulai, yang penting kita melakukannya daripada nanti kita menyesal. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat? Oke, sebelum memulai materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu nggak? Tentang kedatangan kependudukan Jepang. Nggak ada. Jepang masuk ke Indonesia. Tentang organisasi kependudukan Jepang ada yang ingat? Tidak. Jepang masuk ke Indonesia, mendirikan beberapa
Jepang. Mereka sudah dibagi menurut kompi dan dimasukkan ke dalam kesatuan Heiho. Menurut daerahnya, di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, yaitu ada dalam bidang senjata pesawat, anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Sampai akhir kedudukan penduduk Jepang, Heiho mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar, yaitu 25.000 orang berasal dari Jawa. Dari sekian banyak anggota Heiho, terutama anggota Indonesia, tidak satu pun dari mereka yang berpangkat perwira, dikarenakan perwira hanya untuk tentara Jepang. Lalu, organisasi militer selanjutnya ada PETA. Walaupun Jepang saat itu sedang kalut-kalutnya melawan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho saat itu dianggap belum mampu untuk menandingi sekutu. Maka dari itu, Jepang kemudian membuat PETA. Jepang membentuk pasukan PETA atau yang disebut pasukan pembela tanah air. Jepang berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. PETA sendiri organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mulanya, PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Latihan PETA kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo, yaitu panti latihan pemuda yang terletak di Tangerang. Mula-mulanya anggota dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinen Dojo, keluar pemerintah dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumai Kichihata untuk membentuk tentara pembela tanah air, yaitu PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmilah PETA berdiri. Nah, jadi PETA didirikan atau diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Berdirinya PETA ini berdasarkan peraturan dari pemerintahan Jepang yang disebut Osamu Seinen nomor 44. Berdirinya PETA ini disambut oleh banyak kalangan pemuda. Banyak pemuda yang kemudian mendaftar menjadi anggota PETA. Pemuda itu tidak hanya dari satu golongan, melainkan seluruh golongan di masyarakat. PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi. Misalnya Daidancho, yaitu komandan batalion, atau Chukando, komandan kompi, dan Sodancho, komandan kleton, Budancho, komandan regu, dan Gyuhei, prajurit sukarela. Pada umumnya, perwira yang dipilih menjadi komando batalion dan daicho dipilih oleh kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau terkemuka. Jadi, para perwira itu dipilih dari tokoh-tokoh galangan atas. Jadi bukan masyarakat biasa ya. Iya, Bu. Untuk mencapai tingkat perwira PETA tersendiri, mereka harus mengikuti pendidikan khusus yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Pendidikan pertama kali dilaksanakan di Bogor dalam pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela, Pembela,
sipil dalam hal kepangkatan, banyak orang Indonesia yang mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota PETA. Sampai akhir kependudukan Jepang, ada sekitar 37 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera yang merupakan anggota PETA. Di Sumatera sendiri lebih terkenal dengan nama Giubun atau prajurit-prajurit sukarela. Orang-orang PETA inilah yang nanti berperan penting juga dalam kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh terkenal di dalam PETA. Ada yang tahu nggak beberapa tokoh yang terkenal di masa kemerdekaan Indonesia yang merupakan lulusan dari PETA? Salah satunya yaitu ada Jenderal Sudirman dan Supriyadi. Jepang pada masa kedudukannya memang bersifat otoriter dan tirani. Jadi, selain memberikan banyak tekanan pada Indonesia selama mereka penjajahan yang walaupun sebentar itu, tapi kekejamannya luar biasa, mereka juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oke, materi untuk organisasi militer sampai di situ saja. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Tidak. Tidak, sudah paham semua? Paham. Materi selanjutnya ini bisa dipahami lagi. Kalian boleh cari sumber-sumber dari internet, baik dari itu artikel, buku-buku, ataupun blog untuk dipahami lagi. Karena udah pertemuan ketiga, Ibu bakal kasih tugas ya. Tugasnya adalah kalian cari organisasi-organisasi apa saja yang ada pada masa pendudukan Jepang dan keuntungan bagi Indonesia dan Jepang. Lalu apakah saat ini sisa-sisa dari organisasi itu masih ada? Tugas tersebut berkelompok ya, satu kelompok 5 orang. Kelompoknya mau dipilih sendiri atau ibu yang pilih? Sendiri. Kalau pilih sendiri nanti nggak adil nggak? Nggak. Adil ya? Iya. Jadi itu nanti 5 orang itu kerja semua ya? Iya. Tugasnya dikumpul minggu depan. Tugasnya dikerjakan menjadi sebuah clipping ya. Iya, Bu. Baiklah, sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Kontol. Wih, aku bilang kontol tadi.